Mari kita persiapkan hati kita dengan segala kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam untuk kembali belajar kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh anugerah Allah kami masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk datang sujud di hadapan Tuhan, mengejar hadirat Allah di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau dan memuliakan Engkau, Tuhan. Saatnya Engkau berbicara. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu berguna dan bermanfaat dalam hidup kami. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran itu bagi seluruh umat-Mu, terlebih para hamba-hamba-Mu saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bersama-sama kita menggumulinya, merindukannya, mempelajarinya. Dengan tema firman pada saat ini, saudara sekalian, menjadi pribadi yang bernilai unggul. Menjadi pribadi yang bernilai unggul. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 28, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita rindu mendapat pujian, rindu mendapat sanjungan. Sanjungan yaitu pujian yang diucapkan sebagai pernyataan kagum atau senang terhadap orang lain. Itulah sanjungan. Pujian yang diucapkan sebagai pernyataan kagum atau pernyataan senang, atau juga sanjungan ini diberi sebagai ungkapan rasa senangnya terhadap orang itu. Dan saya percaya siapapun kita, tua ataupun muda, semua kita mendambakan pujian. Pujian dari manusia saja kita harapkan, walaupun pujian yang diberikan manusia belum tentu seperti itu yang sebenarnya dalam diri kita. Sebab bisa saja seseorang memuji kita walaupun sesungguhnya kita tidak seperti itu. Karena ada motif di balik itu. Bisa terjadi. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam ayat yang kita baca saat ini, Yohanes Pembaptis itu mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat penilaian dari Yesus Kristus. Di pemandangan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Yohanes itu memiliki nilai unggul, mendapat nilai yang sangat besar yang dinyatakan oleh Yesus dengan kalimat tadi. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan melihat dan mempelajari firman Tuhan, maka paling tidak ada 3 hal yang sangat menonjol, sangat prinsip sekali yang ada di dalam pribadi atau dalam diri Yohanes, yang olehnya ia mendapat atau membuat dirinya bernilai unggul di hadapan Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita merindukan supaya kita menjadi pribadi yang bernilai unggul di pemandangan Allah, sebagaimana Yohanes mendapatkan itu dari Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa Yohanes itu mendapat nilai khusus, nilai baik, nilai unggul di pemandangan Yesus? Oleh karena dia seorang yang sangat rendah hati. Dan kerendahan hati daripada Yohanes itu dinyatakan dalam kesadarannya. Kesadarannya, apa yang dia sadari? Anugerah Allah dalam hidupnya. Anugerah Allah dalam hidupnya. Dia yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan sesuatu dalam dirinya kalau tidak dianugerahkan, tidak dikaruniakan dari atas. Itu mendasar sekali bagi dirinya. Sesuatu yang bukan diri kita tetapi dari Allah, itulah yang disebut dengan anugerah. Yohanes sadar sekali bahwa apa yang ada pada dirinya, apa yang dia miliki, itu disadarinya bahwa dia tidak akan pernah layak mendapatkan itu kalau tidak dianugerahkan, dikaruniakan dari Allah, dari atas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hal pertama inilah yang membuat Yohanes bernilai unggul di pemandangan Yesus. Dia menyadari anugerah Allah dalam dirinya. Kita harus sadari memang jumlah anugerah Allah yang kita miliki itu ditetapkan oleh Allah dalam segala hikmat dan kedaulatannya. Namun saudara-saudara, segala sesuatu yang baik dan sempurna itu Alkitab berkata datangnya dari Bapa di sorga. Kebenaran yang pertama ini menyadarkan kita untuk kita rendah hati di hadapan Allah. Tidak ada kesombongan sedikit pun oleh karena sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang kita capai yang mungkin orang lain tidak mencapainya atau memperolehnya. Yang kedua, Yohanes mendapat sanjungan dari Kristus. Selain karena dia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya adalah anugerah Allah. Yang kedua adalah Yohanes menyadari posisinya. Menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya.
Yohanes berkata bahwa dirinya bukan Mesias. Kalau saudara baca ayat 28. Kenapa? Sesungguhnya Yohanes itu terlebih dahulu tampil dalam pelayanan. Semua kita harus menyadari itu. Bukan Yesus yang duluan masuk dalam pelayanan. Yohanes yang duluan. Sebelum Yesus terjun dalam pelayanan, Yohanes maju duluan. Yohanes tampil terlebih dahulu. Barangkali mungkin saja ada orang yang menganggap bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah dirinya sendiri. Tetapi Yohanes sadar. Dia berkata, aku bukan Mesias. Kenapa dia berkata, aku bukan Mesias? Karena dia sadar siapa dirinya, posisi dirinya di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalaupun kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, saya berharap saudara sungguh-sungguh menyadari ini. Bahwa kita bukan karena orang yang lebih hebat daripada yang lain. Kita ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Sekali lagi kita adalah hamba-hamba yang tak berguna. Sadar siapa diri kita, sadar posisi kita di hadapan Allah. Bertalian dengan poin yang pertama, kita harus dengan sangat rendah hati di hadapan Allah dengan berkata bahwa segala yang kumiliki dari Tuhan. Dan kalau aku diberi, aku dipercayakan Allah. Sesungguhnya itu hanyalah anugerah Allah bagiku sebagai seorang hamba yang dikenan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, kita juga harus sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 15, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa atau tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan sadar ini. Maka sebelum kita melayani apapun pelayanan kita, kesadaran ini harus tumbuh di dalam diri kita. Aku tak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Yesus sendiri yang menyatakan itu. Dan Yohanes pun sadar dirinya bukan Mesias. Dirinya bukan fokus tujuan daripada kekaguman orang. Tetapi dialah, Yesuslah yang harus disanjung dan dikagumi. Yang ketiga, Yohanes mendapat penilaian yang sangat baik atau unggul di mata Yesus. Oleh karena Yohanes selain dia sadar posisinya, dia juga sadar tujuan hidupnya. Yohanes memberikan dirinya, mengumpamakannya sebagai seorang pendamping. Bahwa ia hanya pendamping mempelai, bukan mempelainya. Kalau saudara baca ayat itu. Aku hanya pendamping pelayan, pendamping daripada mempelai. Aku bukan mempelainya, aku pendamping. Saudara-saudara, ini mengajarkan, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita adalah agar hidup kita memuliakan Tuhan. Yohanes perlu kita teladani. Yohanes dengan segala kerendahan hati. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam satu khotbah. Bagaimana Yohanes juga berkata, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dia harus makin bertambah,
Aku harus makin berkurang. Yohanes tahu, kalau aku melayani, kita melayani, bukan supaya dipuji, bukan supaya disanjung oleh orang. Sebab tujuan hidup kita untuk menjadi pelayan hanyalah supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Harus itu. Bukan supaya kita dimuliakan, bukan supaya kita disanjung. Tapi lewat pelayanan kita Tuhan dimuliakan, Tuhan disanjung tinggi. Saudaraku sekalian, Yohanes menjadi pribadi yang bernilai unggul oleh karena dia menyatakan hidupnya, memberi dirinya untuk alat kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Yesus Kristus adalah segala-galanya. Hal yang membuat Yohanes bernilai unggul, dia sadar apa yang ada pada dia adalah anugerah Allah. Dia sadar posisinya. Dia bukan Tuhan, bukan Mesias. Hamba yang tak berguna. Dan yang ketiga, Yohanes sadar tujuan hidupnya hanyalah untuk kemuliaan atau untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya ketiga kebenaran ini merasuk di dalam hati kita, dalam sanubari kita, di dalam roh kita. Dan biarlah ini yang mendasari tugas dan pelayanan kita, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sadar kalau kami boleh melayani Engkau hanyalah anugerah Allah semata-mata. Kami sadar bukan kami yang harus dipuji, dimuliakan. Karena posisi kami hanyalah sebagai hamba yang tak berguna. Yesuslah yang layak dan patut dimuliakan. Dan biar setiap kami memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, kiranya firman ini mendasari seluruh perjalanan kehidupan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.